Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami bangun pagi hari ini, kami merasakan kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu ketika kami akan melakukan kegiatan, kami mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Memberkati kami ketika kami membacakan renungan ini, mendengarkan renungan ini, kami dapat memahaminya, mempraktekannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanggal 31 Maret tahun 2021, judul renungan kita, Moab satu kegagalan karena ia menolak perubahan. Yeremia 48 ayat 11. Moab hidup aman dari sejak mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Seseorang boleh menolak untuk mendengar nasihat-nasihat dan teguran-teguran Allah. Boleh jadi ia memilih untuk membuat aturan kelakuannya menurut caranya sendiri. Seperti Moab, ia menolak untuk berubah. Ia menolak memperbaiki perangai buruk dari tabiatnya. Meskipun Tuhan telah menunjukkan dengan jelas pekerjaannya, hak-hak istimewanya, kesempatannya, dan kemajuan yang harus diadakan. Terlalu banyak kesulitan untuk meninggalkan cara-cara hidupnya yang lama dan mengubah ide dan metode-metodenya. Caranya tetap ada padanya. Ia melekat pada cacatnya. Ada banyak orang yang tidak merasa puas dengan pekerjaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak puas untuk melayani Dia dengan senang di tempat yang telah dipilihnya bagi mereka, atau melakukan tanpa bersungut-sungut pekerjaan yang telah dipercayakannya kepada mereka. Adalah baik bagi kita untuk merasa tidak puas dengan cara kita sendiri melakukan kewajiban, tetapi janganlah kita tidak merasa puas dengan kewajiban itu sendiri, karena dalam pemeliharaannya Allah menaruh di hadapan umat manusia pelayanan yang akan menjadi seperti obat bagi pikiran mereka yang sakit. Sebagian orang ditempatkannya di mana disiplin yang kendur dan pemanjaan yang keterlaluan tidak akan menjadi jerat bagi mereka, di mana mereka diajar untuk menghargai nilai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh hikmat. Ada juga sebagian orang yang ingin menjadi penguasa, yang memerintah, dan yang memerlukan penyucian ketaatan. Mereka adalah orang yang memenuhi syarat untuk mengisi tempat-tempat di mana kemampuan mereka yang didisiplin akan membuat mereka berjasa sebesar-besarnya. Sebagian orang dilatih Allah dengan membawa mereka kepada kekecewaan dan yang tampak seperti kegagalan. Maksudnya adalah supaya mereka kelak belajar untuk menaklukkan kesukaran. Banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana bekerja bagi Allah, bukan karena mereka perlu menjadi orang bodoh, melainkan karena mereka tidak mau taat kepada proses pendidikannya. Moab disebut sebagai suatu kegagalan karena kata firman itu, Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mau kalau kita disebut kegagalan. Untuk itu mari kita belajar
dari pengalaman Moab untuk mau menerima perubahan yang Tuhan berikan lewat didikan firman yang diberikan kepada kita. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang yang selalu setia kepada Tuhan dan mau melakukan semua perintah Tuhan, dan pasti kita akan berhasil. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami tinggikan nama-Mu karena pagi ini kami sudah dikuatkan lagi. Pengalaman hidup Moab kiranya menjadi pelajaran yang berharga bagi kami untuk benar-benar mau mengikuti pendidikan yang Tuhan berikan, mau mengikuti perubahan yang Tuhan berikan, sehingga kami akan menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk semua janji berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya hari ini akan menjadi hari sukacita bagi kami semua, karena kami selalu bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, sempurnakanlah permohonan ini dan jawablah sesuai kemurahan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.